Football Insight Story. Halo semuanya. Jangan lupa tekan tombol langganan dan nyalakan loncengnya di saluran Football Insight Story ya. Selamat malam, atau kapanpun kamu sedang mendengarkan suara ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, mampir sejenak, dan beristirahat di sini. Mari akhiri dulu segala rasa lelah dan penat yang kamu rasakan hari ini. Coba tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Biarkan pikiranmu menjadi tenang, dan biarkan suara serta rangkaian gambar di sini menjadi teman santaimu saat ini. Seperti biasa, kita akan berkelana sejenak ke dunia sepak bola lewat narasi yang sederhana namun syarat makna. Kali ini, kita akan menyusuri kisah perjalanan seorang sosok yang namanya harum sepanjang masa. Permainannya terasa begitu indah untuk dilihat, dan kisah hidupnya begitu menyentuh hati serta menginspirasi banyak orang. Sosok yang sering disebut sebagai salah satu pesepak bola terhebat yang pernah menginjakan kaki di atas rumput hijau. Ia yang mengubah pandangan banyak orang, bahwa sepak bola bukan sekadar pertandingan atau olahraga biasa, melainkan bisa menjadi sebuah karya seni yang sangat memukau. Ia adalah Zinedine Zidane. Atau nama yang lebih akrab dan lekat di telinga kita, Zizou. Sang maestro sepak bola sejati. Jadi, silakan duduk santai, atau berbaring dengan posisi yang paling nyaman. Nikmati alur ceritanya bersama saya. Dan jangan lupa, kalau belum berlangganan, ayo bergabung di Football Insight Story agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Football Insight Story. Awal mula, mimpi di kawasan sederhana. Seperti kisah-kisah hebat lainnya, semuanya bermula dari awal yang sangat sederhana. Zinedine Yazid Zidane lahir di kota Marseille, Prancis, pada tanggal 23 Juni 1972. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, dan tumbuh di kawasan perumahan yang disebut La Castellane. Dulu, daerah itu dikenal sebagai lingkungan pekerja yang padat, dengan fasilitas terbatas dan kehidupan yang cukup keras, seringkali diwarnai pengangguran dan tingkat kejahatan yang tinggi pada masa itu. Namun, justru di sanalah akar dari kehebatan seorang Zidane mulai tumbuh dan berkembang. Kedua orang tuanya, Smail dan Malika, adalah pendatang asal Aljazair, tepatnya dari wilayah Kabylie, yang merantau ke Prancis pada tahun 1953 demi mencari kehidupan yang lebih baik. Ayahnya bekerja sebagai penjaga gudang dan penjaga malam di toko serba ada, sementara ibunya mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka. Mereka mendidik Zidane dan saudara-saudaranya dengan tegas namun penuh kasih, menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kerja keras, dan rasa hormat yang menjadi dasar kepribadiannya sepanjang hidupnya. Di lingkungan itu, sepak bola adalah hiburan utama bagi anak-anak dan bagi Zinedine kecil. Bola bukan sekadar permainan, melainkan sahabat setia dan dunia tempat ia merasa paling bahagia. Sejak usia 5 tahun, ia sudah tidak bisa lepas dari bola. Tempat kesukaannya adalah lapangan tartane, sebuah alun-alun beton kecil di tengah perumahan yang menjadi lapangan latihan pertamanya. Dimanapun ada ruang kosong di jalanan sempit, di halaman rumah, atau di lapangan tanah yang tidak rata, di sanalah ia akan berlari, menendang, dan menggiring bola dengan penuh semangat. Orang-orang di sekitarnya sering melihatnya berlatih sendirian sampai larut sore, bahkan sampai matahari terbenam, seolah tidak ada hal lain yang lebih penting di dunia ini. Ia sangat menikmati setiap sentuhan kakinya pada kulit bundar itu, seolah bola dan kakinya terhubung dengan ikatan yang tak terlihat. Meski tubuhnya saat itu terlihat biasa saja, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kekar, ada sesuatu yang sangat istimewa saat ia memegang kendali bola. Gerakannya terlihat luwes, tenang, dan seolah ia sudah tahu persis apa yang akan ia lakukan selanjutnya, bahkan sebelum lawan atau temannya menyadari apa yang terjadi. Di saat anak-anak lain sibuk mengejar bola dengan cepat dan kasar, Zidane justru bermain dengan santai, seolah ia punya waktu lebih lama dibandingkan siapapun. Gaya ini terbentuk secara alami, karena ruang bermainnya sempit dan keras, ia terpaksa belajar mengendalikan bola dengan presisi, bergerak dengan cerdas, dan berpikir cepat, keterampilan yang kelak menjadi ciri khas permainannya di tingkat dunia. Ia sering berkata, bahwa di lapangan itulah ia merasa paling bebas dan paling dirinya sendiri. Lapangan bermain adalah tempat pelariannya, tempat di mana ia bisa melupakan segala kesulitan hidup, segala keterbatasan, dan hanya fokus pada apa yang ia cintai sepenuh hati, sepak bola. Di sanalah benih-benih kehebatan itu ditanamkan, dipupuk dengan ketekunan, kesabaran, dan kasih sayang, benih yang kelak akan tumbuh menjadi pohon raksasa yang menaungi dunia sepak bola. Langkah awal dunia profesional.
Ketika berusia 14 tahun, bakat luar biasa Zidane akhirnya menarik perhatian Jean Varraud, seorang pemandu bakat sekaligus mantan pemain dari klub Asken. Setelah mengikuti uji coba yang sukses, ia diterima masuk ke pusat pelatihan muda klub tersebut. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia harus meninggalkan rumah dan keluarganya di Marseille untuk pindah ke kota Caen, demi mengejar mimpinya menjadi pesepak bola profesional. Tentu saja itu bukan hal yang mudah bagi remaja seusianya. Ia merasa sangat rindu rumah, kesepian, dan kadang ragu apakah ia mampu bertahan di lingkungan baru yang jauh dari orang-orang yang dicintainya. Namun, cinta dan tekadnya yang kuat pada sepak bola membuatnya terus melangkah maju. Untuk membantunya menyesuaikan diri, Direktur klub Jean-Claude Ellineyau mengundang Zidane untuk tinggal di rumahnya bersama keluarganya, dan di sanalah ia menemukan ketenangan serta dukungan yang sangat dibutuhkannya pada masa itu. Di Caen, ia belajar banyak hal, mulai dari disiplin latihan yang ketat, ketangguhan fisik dan mental, hingga kedewasaan dalam bermain. Usaha kerasnya tidak sia-sia. Pada tanggal 18 Mei 1989, di usia 16 tahun, ia resmi tampil pertama kali di kancah sepak bola profesional Prancis dalam pertandingan Liga 1 melawan FC Nantes, masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-78. Penampilan pertamanya itu singkat dan belum terlalu mencolok, tapi perlahan namun pasti, namanya mulai diperhitungkan. Ia menunjukkan gaya bermain yang unik, cerdas, penuh imajinasi, dan sangat enak untuk ditonton. Selama 4 musim di sana, ia tampil dalam 61 pertandingan dan mencetak 6 gol, serta membantu klub mencapai peringkat keempat Liga pada musim 1990-1991, hasil terbaik dalam sejarah klub saat itu yang memberinya kesempatan pertama kali berkompetisi di ajang Eropa. Setelah Asken terdegradasi ke Divisi 2 pada musim 1991-1992, Zidane pindah ke klub yang lebih besar dan lebih ambisius, yaitu Girondins de Bordeaux. Dan di sanalah namanya mulai bersinar terang di seluruh benua Eropa. Di bawah bimbingan pelatih Roland Courbis, ia berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Prancis, dan membentuk kerjasama yang sangat indah dengan dua rekan setimnya, Vicente Lizarazu dan Christophe Dugarry. Permainannya begitu memesona. Ia seolah bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh pemain lain. Umpannya selalu tepat sasaran, gerakannya sulit ditebak, dan ia selalu tahu di mana posisi terbaik untuk berada di lapangan. Courbis bahkan pernah menyebutnya sebagai penari di atas bola, karena gerakannya yang begitu anggun dan luas. Salah satu momen paling berkesan saat ia di Bordeaux adalah perjalanannya membawa timnya melaju hingga ke babak akhir ajang Piala UEFA musim 1995-1996, setelah sebelumnya memenangkan Piala Intertoto pada tahun 1995 yang menjadi tiket masuknya ke kompetisi Eropa. Perjalanan itu penuh dengan keajaiban, salah satunya saat mereka mengalahkan tim raksasa Italia, AC Milan, di babak perempat final setelah kalah 0-2 di kandang lawan. Mereka menang telak 3-0 di kandang sendiri, dengan 2 gol yang dihasilkan dari umpan indah Zidane. Meski akhirnya mereka kalah dari Bayern Munchen di pertandingan penentuan, penampilan gemilang Zidane sepanjang kompetisi itu membuat mata dunia tertuju padanya. Para pengamat sepak bola mulai berkata, ada pemain muda asal Prancis yang bermain sepak bola dengan sangat indah. Gaya permainannya yang cerdas dan anggun mengingatkan banyak orang pada legenda masa lalu seperti Michel Platini. Ia tidak hanya bermain untuk menang, tapi ia bermain untuk menyajikan keindahan. Dan disitulah julukan, sang maestro, mulai melekat padanya. Menembus puncak Eropa bersama Juventus. Karena kehebatannya yang tak terbantahkan di Bordeaux, tak butuh waktu lama bagi klub-klub raksasa Eropa untuk berebut mendapatkan tanda tangannya. Pada musim panas 1996, Zinedine Zidane resmi bergabung dengan Juventus, klub besar asal Italia yang saat itu menjadi salah satu kekuatan terkuat di benua itu, dengan biaya pemindahan sekitar 35 juta franc Prancis, jumlah yang cukup besar pada masa itu. Pindah ke Liga Italia saat itu adalah tantangan terberat bagi setiap pesepak bola. Liga ini dikenal sebagai yang paling ketat, paling taktis, dan paling sulit untuk dimasuki. Banyak pemain hebat dari seluruh dunia yang kesulitan beradaptasi di sana, bahkan ada yang gagal sepenuhnya. Tapi bagi Zidane, tantangan itu justru menjadi panggung terbaik untuk menunjukkan seberapa hebat dirinya sebenarnya. Di Juventus, ia bertemu dengan pelatih Marcelo Lippi, sosok yang sangat berpengaruh dalam membentuk gaya permainannya, serta rekan setim yang luar biasa seperti Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, dan Edgar Davids, sekelompok pemain bintang yang kemudian menjadi salah satu tim paling menakutkan di Eropa. Di bawah bimbingan Lippi, ia semakin diasah menjadi pemain yang lebih lengkap, lebih tangguh secara fisik, lebih cerdas dalam menentukan waktu, dan lebih berperan dalam mengatur irama permainan sepanjang pertandingan.
Di tengah suasana permainan yang keras, penuh tekanan, dan dijaga dengan sangat ketat oleh lawan, Zidane tetaplah Zidane, tenang, anggun, dan selalu menemukan cara untuk membuat hal yang sulit terlihat mudah. Di kakinya, bola bergerak dengan mulus seolah memiliki nyawa, mampu menembus pertahanan lawan yang paling rapat sekalipun. Selama 5 tahun membela klub ini, ia menjadi otak serangan yang tak tergantikan, tampil dalam 212 pertandingan resmi dan mencetak 31 gol, angka yang membuktikan kontribusinya tidak hanya dalam pembuatan peluang, tapi juga dalam mencetak gol penting. Bersama Juventus, ia mengukir berbagai prestasi gemilang, 2 kali juara Liga Italia pada musim 1996, 1997, dan 1997-1998, 1 kali juara Piala Super Italia pada 1997, 1 kali juara Piala Super Eropa pada 1996, serta 1 kali juara Piala Dunia antar klub pada 1996. Ia juga berhasil membawa timnya menembus babak final Liga Champions Eropa 2 kali berturut-turut, yaitu pada 1997 yang berakhir dengan kekalahan dari Borussia Dortmund, dan pada 1998 yang kalah tipis dari Real Madrid meskipun tidak berhasil memenangkannya. Penampilan luar biasanya di kedua pertandingan besar itu semakin mengukuhkan namanya di mata dunia. Di masa ini pula ia mulai mengumpulkan penghargaan individu paling bergengsi. Pada tahun 1997 ia meraih peringkat ketiga dalam pemilihan pemain terbaik dunia FIFA dan penghargaan bola emas, lalu pada tahun 1998 ia memenangkan keduanya, dan sekali lagi menjadi pemain terbaik dunia FIFA pada tahun 2000 saat masih mengenakan seragam Juventus. Dunia sepak bola akhirnya sadar sepenuhnya, Zidane adalah pemain kelas dunia yang kualitasnya berada di atas rata-rata pemain lainnya. Ia membuktikan bahwa keanggunan, pandangan jauh ke depan, dan ketenangan bisa mengalahkan kekuatan fisik serta kecepatan semata. Di masa-masa ini ia benar-benar matang, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, dan siap untuk menaklukkan panggung dunia yang lebih besar lagi. Penguasa dunia, Piala Dunia 1998, Euro 2000. Tapi, puncak kejayaan pertamanya bukanlah di tingkat klub, melainkan saat ia membela negaranya, Prancis. Tahun 1998 adalah tahun yang sangat istimewa dalam hidupnya dan bagi seluruh rakyat Prancis. Saat itu, Piala Dunia digelar di tanah kelahirannya sendiri, dan tekanannya terasa sangat berat. Seluruh bangsa telah menunggu selama 68 tahun untuk melihat tim mereka menjadi juara, dan harapan itu bertumpu di bahu para pemainnya. Di awal turnamen, penampilan Zidane sempat terganggu parah. Pada pertandingan kedua fase grup melawan Arab Saudi, ia menerima kartu merah akibat tindakan yang tidak disengaja terhadap lawan, dan harus absen dalam 2 pertandingan berikutnya, yaitu pertandingan terakhir grup dan babak 16 besar melawan Paraguay. Selama ia tidak ada, tim mengalami kesulitan besar, bahkan harus bertahan sampai waktu tambahan untuk bisa menang. Banyak orang mulai meragukan kemampuannya, dan pertanyaan pun bermunculan, apakah Prancis bisa melaju jauh tanpa bintang utamanya? Namun, saat ia kembali tampil di babak perempat final melawan Italia, ia langsung menunjukkan kualitasnya yang sesungguhnya. Ia bermain dengan ketenangan luar biasa, bahkan berhasil mencetak gol dalam adu penalti yang menentukan kemenangan timnya. Di babak semifinal melawan Kroasia, ia kembali menjadi kunci permainan, membantu timnya menang dan melangkah ke pertandingan penentuan yang paling dinanti-nanti. Di babak final pada 12 Juli 1998 di Stadion Prancis, Prancis menghadapi Brasil, tim yang dianggap sebagai yang terkuat di dunia saat itu, dipimpin oleh bintang utama mereka, Ronaldo Luis Nazario de Lima. Sebelum pertandingan, banyak orang yakin Brasil akan menang dengan mudah, tapi Zidane dan rekan-rekannya memiliki rencana lain. Ia memimpin permainan dengan penuh keyakinan, mengatur aliran bola dan membuat pertahanan lawan kewalahan. Dan momen yang paling tak terlupakan terjadi sebelum istirahat babak pertama. 2 kali ia menyambut tendangan sudut dengan sundulan kepala yang sempurna, masing-masing diambil oleh Emmanuel Petit, dan keduanya masuk ke gawang lawan. Gol-gol itu mengubah sejarah seketika. Di menit-menit terakhir waktu tambahan, Petit kembali mencetak gol ketiga, dan Prancis menang telak 3-0. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka dinobatkan sebagai juara dunia. Zidane dipilih sebagai pemain terbaik pertandingan, dan namanya tercatat dalam buku sejarah selamanya. Saat itu, seluruh Prancis merayakan kemenangan itu dengan sukacita yang luar biasa. Jalan-jalan dipenuhi orang-orang yang bernyanyi dan melambai-lambai bendera, dan gambar Zidane terpampang di mana-mana. Ia dielu-elukan sebagai pahlawan nasional, simbol persatuan bagi bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang, dan kebanggaan yang tak tergantikan. 2 tahun setelahnya, ia kembali menunjukkan kehebatannya di Piala Eropa 2000 yang digelar bersama di Belgia dan Belanda. Sekali lagi,
ia menjadi kunci utama keberhasilan timnya. Meskipun Prancis mengalami kekalahan di pertandingan terakhir fase grup melawan Belanda, penampilan Zidane tetap luar biasa sepanjang waktu. Di babak perempat final melawan Spanyol, ia mencetak gol indah lewat tendangan bebas yang melengkung sempurna dan tak terjangkau penjaga gawang lawan. Di babak semifinal melawan Portugal yang sangat tangguh, pertandingan berlangsung imbang sampai menit ke-117 waktu tambahan, ketika wasit memberikan hukuman penalti kepada Prancis. Di saat yang paling tegang itu, Zidane maju dengan tenang, menendang bola dengan presisi, dan mencetak gol penentu kemenangan yang membawa timnya ke babak final. Di pertandingan terakhir melawan Italia yang dikenal dengan pertahanan yang tak tertembus, Prancis tertinggal sampai menit ke-93 waktu tambahan, ketika Sylvain Wiltord menyamakan kedudukan. Kemudian di menit ke-103, David Trezeguet mencetak gol emas yang mengantarkan Prancis menjadi juara Eropa. Penampilan memukau Zidane sepanjang turnamen membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik kejuaraan itu. Ia semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain nomor 1 di dunia saat itu, dan menjadi satu dari sedikit pemain yang berhasil memenangkan kedua gelar terbesar dunia, Piala Dunia dan Piala Eropa dalam waktu yang sangat singkat. Bagi banyak orang, saat itulah Zidane berada di puncak kejayaan sepak bola dunia. Seni di Santiago Bernabeu. Setelah menaklukkan Italia dan dunia dengan prestasi yang tak tergoyahkan, petualangan Zidane berlanjut ke Spanyol. Pada bulan Juli 2001, ia resmi bergabung dengan klub raksasa Real Madrid dengan nilai transfer sebesar 75 juta euro, jumlah yang memecahkan rekor dunia saat itu dan menunjukkan betapa tingginya harapan yang ada padanya. Ini adalah langkah besar lainnya dalam karirnya, dan Zidane sendiri pernah berkata bahwa ia memilih Real Madrid karena ingin memenangkan Liga Champions, gelar yang belum pernah ia raih sebelumnya. Di Madrid, ia tidak hanya datang untuk bermain, tapi ia datang untuk melengkapi koleksi gelarnya dan menambah keindahan dalam permainan Los Blancos. Di bawah sorotan lampu kilat dan suara sorak ribuan penonton di Stadion Santiago Bernabeu, Zidane segera menjadi bintang utama yang tak tergantikan. Ia mengenakan nomor punggung 5, nomor yang sebelumnya jarang dipakai oleh pemain serangan, namun kini menjadi nomor legendaris yang selalu dihubungkan dengan namanya. Di Real Madrid, ia bermain bersama para pemain bintang lainnya yang dikenal dengan julukan Galacticos, seperti Luis Figo, Ronaldo Nazario, Raul González, dan Roberto Carlos. Namun di antara semua bintang itu, Zidane tetaplah yang paling bersinar, yang paling dihormati oleh rekan setim maupun lawan, dan yang paling ditunggu-tunggu aksinya oleh para penonton. Gaya permainannya yang tenang, cerdas, dan penuh imajinasi membuatnya menjadi pusat dari segalanya yang indah yang dilakukan oleh tim. Momen paling abadi dan tak terlupakan saat ia berseragam putih terjadi di final Liga Champions tahun 2002 yang digelar di Stadion Hampden Park, Skotlandia, saat Real Madrid menghadapi Bayer Leverkusen. Pertandingan berjalan sangat ketat dan seimbang. Kedua tim saling serang dan bertahan dengan tekad yang kuat. Hingga pada menit ke-45, tepat sebelum istirahat babak pertama, Roberto Carlos mengirimkan umpan silang yang melayang cukup tinggi dari sisi kanan lapangan menuju bagian tengah gawang lawan. Tanpa banyak berpikir, hanya dengan naluri jeniusnya yang luar biasa, Zidane melompat ke udara dan melakukan tendangan voli dengan kaki kirinya, gerakan yang sangat sulit dilakukan, bahkan oleh pemain yang paling terlatih sekalipun. Bola melayang dengan indah, melengkung lembut di udara, dan masuk dengan sempurna ke sudut atas gawang, di luar jangkauan penjaga gawang lawan. Gol itu segera disebut sebagai salah satu gol terindah dalam sejarah final Liga Champions, bahkan sering dianggap sebagai gol terindah yang pernah dicetak di kompetisi Eropa. Gol itu menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan. Sepak bola adalah seni, dan Zidane adalah seniman utamanya. Akhirnya, Real Madrid menang 2-1 dan mengangkat trofi juara, dan Zidane berhasil mewujudkan impiannya yang lama. Selama 5 tahun membela Real Madrid hingga pensiun pada tahun 2006, ia membawa pulang berbagai piala bergengsi, 1 gelar Liga Spanyol pada musim 2002-2003, 1 gelar Liga Champions pada 2001-2002, 1 gelar Piala Super Spanyol pada 2003, 1 gelar Piala Super Eropa pada 2002, dan 1 gelar Piala Dunia antar klub pada 2002. Ia tampil dalam 155 pertandingan resmi dan mencetak 37 gol untuk klub ini, angka yang menunjukkan kontribusinya yang tidak hanya dalam pembuatan peluang, tapi juga dalam mencetak gol-gol penting di momen krusial. Selama berada di sana, ia bermain dengan jiwa dan hati sepenuhnya, memberikan kebahagiaan yang tak tergantikan bagi jutaan pendukung Real Madrid di seluruh dunia. Bagi mereka, melihat Zidane mengoper dengan akurasi tinggi, menggiring bola dengan keanggunan, atau menembak dengan kekuatan dan presisi adalah kenikmatan tersendiri, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dan dinikmati sepenuh hati. Penutup karir yang menggetarkan hati.
Perjalanan indah sebagai pemain akhirnya harus sampai pada ujungnya. Dan momen perpisahannya pun ternyata terjadi di panggung tertinggi sepak bola dunia. Pada bulan April 2006, Zidane secara resmi mengumumkan bahwa Piala Dunia di Jerman akan menjadi turnamen terakhirnya sebelum pensiun sepenuhnya dari lapangan hijau. Saat itu ia sudah berusia 34 tahun, dan banyak orang meragukan apakah ia masih memiliki kekuatan dan kualitas untuk tampil di tingkat tertinggi. Terlebih lagi setelah penampilan yang kurang memuaskan di 2 pertandingan awal dan harus absen pada pertandingan ketiga karena akumulasi kartu kuning. Namun, seolah menjawab segala keraguan itu, Zidane bangkit dengan cara yang luar biasa sejak babak gugur dimulai. Ia memimpin tim Prancis melampaui lawan demi lawan, mengalahkan Spanyol, menyingkirkan juara bertahan Brasil dengan 1 gol indah yang dicetaknya sendiri, dan mengatasi Portugal di babak semifinal. Semua itu dilakukan dengan penampilan yang begitu cerdas, tenang, dan berkelas sehingga membuat seluruh dunia terpesona. Akhirnya, ia membawa Prancis kembali mencapai babak final, 8 tahun setelah kejayaan mereka di tanah sendiri. Di final yang digelar di Stadion Olimpiade Berlin pada 9 Juli 2006, Prancis berhadapan dengan Italia, tim yang dikenal dengan pertahanan yang tak tertembus dan semangat juang yang tinggi. Sejak awal pertandingan, Zidane langsung menunjukkan kualitasnya yang sesungguhnya. Hanya dalam 7 menit pertama, ia mendapatkan kesempatan mengeksekusi hukuman penalti. Dengan tenang yang luar biasa, ia menendang bola dengan gaya yang dikenal sebagai panenka, menendang perlahan ke tengah gawang saat penjaga gawang sudah melompat ke samping dan bola masuk dengan sempurna. Gol itu membuat Prancis unggul terlebih dahulu, namun Italia segera menyamakan kedudukan 12 menit kemudian lewat sundulan Marco Materazzi. Sampai waktu normal berakhir, skor tetap imbang 1-1, dan pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di menit ke-110 babak kedua perpanjangan waktu, saat kedua tim masih berjuang mati-matian untuk mendapatkan kemenangan, terjadi insiden yang tak terduga dan menjadi salah satu momen yang paling dibicarakan dalam sejarah sepak bola. Setelah terlibat adu mulut dengan Materazzi, Zidane tiba-tiba berbalik dan menanduk dada pemain lawan itu dengan keras. Materazzi jatuh ke tanah, dan meskipun pada awalnya tidak terlihat oleh wasit utama, insiden itu terlihat jelas oleh asisten wasit. Wasit akhirnya mengeluarkan kartu merah untuk Zidane, dan ia harus meninggalkan lapangan untuk terakhir kalinya dalam karirnya. Saat ia berjalan keluar lapangan dengan kepala tertunduk, kamera menangkap sosoknya yang melintas tepat di sebelah trofi Piala Dunia yang berkilauan dan siap diangkat oleh juara nanti. Gambar itu begitu kuat dan emosional, seolah menceritakan seluruh kisah karirnya yang indah, namun berakhir dengan rasa pahit yang tak terduga. Tanpa kehadiran Zidane, Prancis akhirnya kalah dalam adu penalti, dan Italia dinobatkan sebagai juara dunia keempat kalinya. Meskipun akhir karirnya diwarnai dengan insiden yang kontroversial, penampilan Zidane sepanjang turnamen itu tetap diakui sebagai yang paling menonjol dan memukau. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia dan menerima bola emas, mengalahkan 2 pemain Italia yang menjadi juara, Fabio Cannavaro dan Andrea Pirlo, dalam pemungutan suara oleh wartawan dari seluruh dunia. Penghargaan itu menjadi bukti bahwa meskipun ia tidak bisa mengangkat trofi, kualitas dan pengaruhnya di lapangan tetap dihargai di atas siapapun saat itu. Dengan begitu, perjalanan karir Zidane selesai di panggung paling megah dunia, meninggalkan kenangan yang bercampur rasa manis dan getir. Namun, insiden itu tidak pernah bisa menghapus kehebatan, keanggunan, dan keindahan permainan yang ia tunjukkan selama bertahun-tahun. Ia pergi dengan kepala tegak di mata jutaan penggemar, meninggalkan jejak yang sangat dalam dan abadi di dunia sepak bola, serta menjadi contoh bahwa seorang legenda tidak hanya dinilai dari akhir perjalanannya, tapi dari seluruh perjalanan yang ia lalui. Babak baru dari pemain menjadi pelatih. Setelah pensiun sebagai pemain, banyak orang berpikir bahwa kehebatan Zidane di dunia sepak bola sudah selesai dan kita tidak akan lagi melihat perannya secara langsung di lapangan hijau. Tapi ternyata, kisah besarnya masih jauh dari kata berakhir. Pada tahun 2009, ia memutuskan untuk kembali ke rumah keduanya, Real Madrid, dan mulai meniti jalan baru sebagai staf pelatih. Ia memulainya dari posisi bawah, menjadi penasihat presiden klub Florentino Perez, kemudian asisten pelatih tim utama, hingga akhirnya memimpin tim muda Real Madrid Castilla di divisi kedua Spanyol. Langkah demi langkah, ia belajar dan mempersiapkan diri, meskipun banyak orang masih meragukan kemampuannya karena ia belum pernah melatih di tingkat tertinggi sebelumnya. Pendapat umum saat itu adalah, menjadi pemain hebat belum tentu menjamin seseorang bisa menjadi pelatih yang hebat pula. Namun, sekali lagi, Zidane membuktikan bahwa ia memang sosok yang istimewa dan berbeda dari yang lain. Pada tanggal 4 Januari 2016, momen bersejarah tiba, ia secara resmi diangkat menjadi pelatih kepala tim utama Real Madrid,
menggantikan Rafael Benitez yang diberhentikan di tengah musim. Saat itu, tekanan yang dipikulnya sangat besar. Klub ini memiliki standar kesuksesan yang sangat tinggi, sejarah yang gemilang, dan harapan jutaan pendukung di seluruh dunia yang selalu menuntut hasil terbaik. Tapi, Zidane mampu menangani semuanya dengan ciri khasnya yang sudah dikenal sejak masih menjadi pemain. Tenang di bawah tekanan, sabar menghadapi masalah, cerdas dalam mengambil keputusan, dan memiliki wibawa alami yang dihormati oleh semua orang. Ia tahu persis bagaimana cara mendekati dan memotivasi para pemain bintangnya, bagaimana membangun suasana tim yang harmonis dan penuh semangat, serta bagaimana menyusun strategi permainan yang seimbang antara serangan yang mematikan dan pertahanan yang kokoh. Hasil kerja kerasnya sungguh menakjubkan dan melebihi semua harapan. Di bawah asuhannya, Real Madrid menciptakan catatan sejarah yang sangat sulit bahkan hampir mustahil untuk dipecahkan di masa depan. Ia berhasil membawa tim ini meraih gelar juara Liga Champions sebanyak 3 kali berturut-turut dalam kurun waktu 2016, 2017, dan 2018, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di era modern kompetisi ini, dan hal yang terakhir kali dicapai lebih dari 40 tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, dalam 2 masa jabatannya sebagai pelatih kepala, ia juga mengantar Real Madrid meraih 1 gelar juara Liga Spanyol, 2 gelar Piala Super Spanyol, 2 gelar Piala Super Eropa, serta 2 gelar Piala Dunia antar klub. Secara keseluruhan, ia mengumpulkan total 11 trofi dalam waktu kurang dari 5 tahun, menjadikannya salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah klub. Ia membuktikan dengan nyata bahwa kecerdasan sepak bolanya bukan hanya terlihat dari gerakan kakinya saat bermain dulu, melainkan juga tertanam kuat di dalam pikiran dan jiwanya sebagai ahli taktik. Dari sosok pemain hebat yang dipuja banyak orang, ia tumbuh dan berkembang menjadi pelatih legendaris yang dihormati seantero dunia. Sungguh sebuah perjalanan karir yang luar biasa, panjang, dan nyaris sempurna. Ia membuktikan bahwa bakat dan kerja kerasnya tak terbatas hanya pada satu peran saja. Warisan yang tak terhapus. Sekarang, jika kita melihat kembali seluruh perjalanannya, dari anak kecil yang bermain bola di tanah lapang kawasan sederhana di Marseille, hingga menjadi sosok yang dihormati dan dipuja di seluruh penjuru dunia, kisah Zinedine Zidane adalah kisah yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Ia membuktikan bahwa dengan bakat alami, kerja keras yang tak kenal lelah, ketenangan dalam menghadapi tekanan, serta kesabaran dalam proses, seseorang bisa menembus batas dan mencapai puncak dunia dalam bidang yang digelutinya. Ia dikenal dan diingat bukan hanya karena kemampuan teknisnya yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa, gerakan kakinya yang luwes, pandangan mainnya yang jauh ke depan, dan kemampuannya mengendalikan irama permainan, tetapi juga karena kepribadiannya yang rendah hati, tenang, teguh pada prinsip, dan selalu menghormati sesama. Di tengah gemerlap ketenaran dan tekanan dunia sepak bola, ia tetap menjadi dirinya sendiri. Sosok yang sederhana, setia pada akar budayanya, dan sangat mencintai keluarganya. Itulah sebabnya ia disayangi tidak hanya oleh pendukung timnya, tapi juga oleh para pengamat, sesama pemain, bahkan oleh mereka yang tidak mendukung timnya sekalipun. Bagi dunia sepak bola, warisan yang ditinggalkannya bukan hanya sekadar deretan gelar juara atau catatan statistik yang mengagumkan. Yang lebih penting dari itu, ia meninggalkan standar keindahan dalam bermain. Ia membuktikan bahwa sepak bola tidak hanya tentang berlari kencang, menendang keras, atau sekadar mencari kemenangan semata. Bagi Zidane, sepak bola adalah bentuk seni, cara untuk menyampaikan emosi, dan sarana untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ia mengubah cara kita memandang permainan ini, mengingatkan kita bahwa di atas segalanya, sepak bola harus tetap enak dilihat dan menyentuh hati. Hingga hari ini, namanya terus disebut-sebut sebagai salah satu legenda terhebat yang pernah menghiasi lapangan hijau. Ia adalah bukti nyata bahwa seseorang bisa menjadi pemenang di atas lapangan, sekaligus menjadi pemenang di hati jutaan orang. Zinedine Zidane, sang maestro, seniman sepak bola, dan sosok yang namanya akan terus tercatat abadi dalam lembaran sejarah dunia olahraga. Demikianlah kisah perjalanan hidup dan karir Zinedine Zidane, sang maestro sepak bola. Kita telah melihat bagaimana seorang anak dari lingkungan sederhana di Marseille tumbuh, berjuang, dan akhirnya mengukir nama sebagai salah satu yang terhebat sepanjang masa. Mulai dari langkah awalnya di lapangan tanah, menembus dunia profesional, menaklukkan Eropa, mengangkat trofi dunia, hingga kemudian kembali dengan kesuksesan luar biasa sebagai seorang pelatih. Kisah ini mengingatkan kita bahwa bakat yang dibarengi dengan kerja keras, ketenangan, dan kesetiaan pada prinsip, mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan yang luar biasa. Terima kasih telah menemaniku menyelami kisah yang penuh inspirasi dan keindahan ini. Semoga cerita hari ini bisa meninggalkan kesan mendalam dan semangat baru bagi kamu semua. Sebagai catatan, isi cerita dalam podcast di Football Inside Story ini disusun berdasarkan berbagai sumber informasi dan catatan sejarah yang tersedia.
Namun, jika ada sebagian kecil hal yang dirasa kurang tepat atau berbeda dengan sumber lain, itu hanyalah keterbatasan informasi yang kami miliki. Tujuan utama kami adalah menyajikan kisah yang menghibur sekaligus mendidik bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik, informasi mendalam, dan cerita inspiratif lainnya yang akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa kembali di waktu santaimu yang selanjutnya. Selamat beristirahat, dan salam hangat dariku.